Saat itu Indra melihat di dalam ruangan tersebut ada benda-benda seperti untuk melakukan suatu ritual gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Lapak Gaib. Dan seperti biasa, sebelum ke cerita, gua mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini, dan makasih banyak juga buat kalian yang udah like dan share video ini. Nah, di video kali ini gua dapat cerita dari Mas Keza Putra tentang pesugihan babi ngepet, dan sebenarnya cerita ini tuh adalah pengalaman gue sendiri juga gitu kan. Waktu itu gue pernah berbagi cerita ke Mas Keza Putra tentang pesugihan babi ngepet yang ada di kampung gue ini. Jadi kejadian itu, ada salah satu warga kampung gue gitu kan yang melakukan pesugihan babi ngepet, dan hampir setiap malam warga di kampung gue itu merasa kehilangan uang gitu kan, dari 50.000 sampai 100.000 gitu kan. Dan sekarang adalah malam Jumat dan udah jam 23:30. Kayaknya pas banget nih buat gue bercerita tentang pesugihan babi ngepet ini. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia segmen Ada Cerita. Gue masih ingat banget kejadiannya sampai sekarang. Waktu itu kejadiannya pada tahun 2013 yang lalu, saat gua masih kuliah di salah satu universitas di kota Tasikmalaya gitu kan. Di kampung gua dihebohkan oleh keterangan sejumlah warga yang merasa sering kehilangan uang. Dan saat itu warga di kampung gua gak bisa nuduh pelakunya si A, si B, si C, karena memang gak ada bukti. Dan memang kalau masalah kasus pesugihan babi tuyul itu memang sulit gitu kan untuk membuktikannya. Dan yang bikin anehnya lagi, setiap malam itu kehilangannya itu hanya 50.000, dan hanya 50.000 sampai 100.000 aja gitu kan. Meskipun di situ uangnya ada 5 juta, 10 juta, bahkan 30 juta, tapi yang diambilnya itu hanya 50.000 sampai 100.000 aja gitu kan. Dan itu memang sangat menghebohkan kampung gua banget gitu kan, karena uang yang mereka simpan itu sangat-sangat aman sekali. Tapi entah kenapa saat itu hampir setiap malam warga di kampung gua itu kehilangan uang gitu. Dan karena seringnya kejadian itu berlangsung, akhirnya para warga kampung gua pun menyimpulkan kalau di kampung gua itu ada yang melakukan pesugihan kayak semacam babi ngepet, tuyul, atau sejenisnya lah. Hingga kecurigaan warga pun tertuju kepada salah satu warga yang setiap pagi itu dia selalu membeli seekor ayam dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal orang itu gak memiliki warung atau usaha yang berhubungan dengan jual beli ayam gitu kan, atau semacamnya, dan gak juga sedang mengadakan hajatan. Tetapi sekali lagi warga gak bisa menuduh dia pelakunya gitu kan, karena memang gak ada bukti dan memang sangat
sulit sekali untuk membuktikannya. Hingga pada suatu hari, salah satu warga kami ada yang mengadakan semacam hajatan lah. Dan disinilah awal mula semuanya itu terungkap. Saat hari hajatan itu tiba, dan saat orang yang dicurigainya itu berkunjung ke salah satu warga gue yang sedang hajatan itu, ada salah satu anak kecil berusia 4 tahun sampai 5 tahunan lah. Tiba-tiba berkata nih ke ibunya, "Bu, itu ada babi, Bu." "Mana ada babi di sini, Nak?" "Itu, Bu, itu. Dede takut, Bu." Anak itu menangis ketakutan dan langsung memeluk ibunya gitu kan. Dan mendengar pernyataan anak kecil tersebut, akhirnya para warga semakin yakin, semakin curiga kepada orang itu. Tapi tetap aja di sini warga kembali gak bisa berbuat apa-apa karena memang gak ada buktinya sama sekali gitu kan. Singkat cerita, pada suatu malam ketika warga kami sedang melakukan ronda malam seperti biasa, dikejutkan oleh suara gemerincing seperti kunci yang disatukan atau kerincingan bayi. Dan warga pun langsung bersembunyi nih di posisinya masing-masing, termasuk gua saat itu bersembunyi di belakang pos ronda. Gua masih ingat banget sampai sekarang, suaranya itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan semakin jelas gitu kan. Dan benar saja, kami semua melihat dengan jelas makhluk babi ngepet jadi-jadian itu. Dan tanpa komando lagi, gue beserta warga lainnya pun langsung nih mengejar babi ngepet tersebut hingga ke salah satu gang buntu di kampung kami. Dan mengetahui gang itu buntu, sontak warga pun berteriak kegirangan nih karena mereka berpikir akan mudah untuk menangkap babi ngepet tersebut. Tapi sesampainya di gang tersebut, semua warga itu dibuat kebingungan karena makhluk yang memang terlihat jelas masuk ke gang tersebut dan jejaknya pun terlihat, tiba-tiba hilang begitu aja. Dan dengan rasa kecewa, gue beserta warga lainnya pun itu kembali lagi ke pos ronda. Singkat cerita, keesokan paginya kampung gua menjadi geger nih atas kemunculan babi ngepet tersebut. Segala macam cara udah kami lakukan untuk menangkap babi ngepet tersebut, tapi hasilnya itu selalu nihil. Bahkan sempat beberapa warga menyarankan untuk langsung aja nih mendatangi rumah salah satu warga yang dicurigai itu. Tetapi karena memang gak ada buktinya sama sekali, warga pun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Kejadian teror babi ngepet ini berlangsung hampir 1 tahun lamanya. Sampai tiba di suatu hari, semuanya ini terbongkar. Berawal dari salah satu anak yang warga curigai sebagai penganut pesugihan itu. Sebut aja namanya Indra, namanya udah gua samarin. Indra ini berada di luar kota, hendak menemui orang tuanya dengan niat menengok karena udah hampir 1 tahun dia itu gak berkunjung gitu kan melihat orang tuanya. Dan karena memang Indra sendiri itu tinggalnya di luar kota gitu kan. Singkat cerita, Indra pun sampai nih di rumah orang tuanya itu. Dan betapa takjubnya dia ketika melihat
perubahan yang sangat drastis di kedua orang tuanya. Dimana dulu saat Indra pindah, rumah orang tuanya itu masih berupa setengah bangunan tembok gitu kan, dan lantainya pun juga masih berupa tanah. Tapi kini berubah 180 derajat, dimana bangunannya kini sudah full berupa tembok, dan dalam rumahnya pun lantai yang semula hanya berupa tanah kini berubah menjadi lantai keramik. Padahal secara logika orang tuanya itu hanya seorang buruh harian yang berpenghasilan minim gitu kan. Didorong karena rasa penasaran, akhirnya Indra pun bertanya nih kepada orang tuanya itu, dari mana mereka bisa membangun rumah yang lumayan sangat besar tersebut. Tapi jawaban kedua orang tuanya itu gak membuat Indra percaya ataupun puas, dimana orang tua Indra hanya menjawab, kamu itu gak usah tahu, yang penting sekarang bapak sama ibu udah hidup berkecukupan. Setelah mendengar pernyataan dari kedua orang tuanya tersebut, Indra hanya diam aja. Tapi dalam hatinya itu masih merasa heran dan penasaran gitu kan. Singkat cerita, malam pun tiba nih. Indra yang saat itu kebetulan sedang ingin berliburan bersama istri dan anaknya memutuskan untuk nginep di rumah orang tuanya itu. Dan pada suatu malam saat Indra terbangun karena ingin buang air kecil, gak sengaja dia melihat satu ruangan kecil yang pintunya itu terbuka sedikit gitu kan. Dan karena rasa penasaran, Indra pun mencoba mendekat nih. Dan ketika Indra sudah mendekat ke pintu kamarnya tersebut, alangkah terkejutnya si Indra ini. Saat itu Indra melihat di dalam ruangan tersebut ada benda-benda seperti untuk melakukan suatu ritual gitu kan, dimana di dalamnya itu terdapat sesajen-sesajen yang tertata dengan rapi. Dan setelah Indra semakin dekat, dan semakin dekat, terciumlah bau kemenyan yang sangat pekat menusuk hidung. Dan alangkah kagetnya lagi dia saat melihat di dalam ruangannya itu terlihat ibunya sedang duduk bersila dengan mata tertutup sambil seperti sedang membaca mantra-mantra gitu kan. Dan dari sinilah akhirnya Indra mengerti kenapa orang tuanya itu bisa dengan cepat memiliki uang yang banyak. Tapi malam itu Indra gak langsung menegur ibunya tersebut. Malah Indra sengaja pura-pura seperti gak mengetahui apa-apa yang orang tuanya itu lakukan. Keesokan harinya Indra pun langsung pergi menemui salah satu aparat perangkat desa di kampung kami, dan langsung menceritakan semua yang Indra lihat di malam itu. Dan setelah mendengar laporan dari Indra, akhirnya aparat setempat pun menceritakan dan memberitahu Indra jika selama ini memang semua warga sudah mencurigai orang tua Indra, tapi karena memang gak ada bukti dan memang sulit gitu kan untuk membuktikannya. Dan setelah mendengar pernyataan dari Indra tersebut, akhirnya malam harinya pun orang tua Indra dipanggil nih oleh perangkat desa untuk disidang. Dan situ terlihat udah ramai sekali, dipenuhi oleh warga-warga yang penasaran, dan tentunya ini yang warga tunggu-tunggu sejak dulu. Dan terlihat juga tampak ada
beberapa anggota dari pihak kepolisian berjaga-jaga untuk mengamankan karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Dan setelah orang yang dicurigai itu datang didampingi oleh Indra sendiri dan 2 anggota polisi, akhirnya perangkat desa, pihak kepolisian dan beberapa perwakilan warga pun langsung bertanya nih kepada orang tua Indra soal kebenaran teror babi ngepet yang udah sangat merasakan warga tersebut. Sekarang udah ada 2 saksi dan bukti. Akhirnya orang tua Indra pun mengakui semua perbuatannya selama ini. Dan setelah mendengar pengakuan dari kedua orang tua Indra, terlihat nih beberapa warga kami pun sangat marah. Ada juga yang berteriak untuk memukuli dan membakar orang tua Indra. Tetapi saat itu untungnya amarah warga itu bisa diredam setelah pihak kepolisian mengamankan situasi saat itu. Singkat cerita, setelah semuanya terbukti, orang tua Indra pun minta maaf nih kepada seluruh warga kampung kami. Karena perbuatan dirinya kampung kami menjadi resah gitu kan. Sementara si Indra nampak sedih dan meminta kepada warga untuk memaafkan orang tuanya tersebut. Dan alasan Indra mengungkap semuanya itu karena gak mau orang tuanya itu terlalu jauh gitu kan, bersekutu dengan setan dan jin. Dan warga kampung kami pun dengan berat hati memaafkan orang tua Indra. Tapi dengan satu syarat, warga gak mau orang tua Indra itu beserta keluarganya itu tinggal lagi di kampung kami. Dalam artian, warga mengusir Indra dan kedua orang tuanya itu dari kampung kami. Dan malam itu juga orang tua Indra dibawa oleh pihak berwajib dan dengan rasa kesal, para warga pun juga membuarkan diri malam itu juga. Dan keesokan harinya, tampak Indra beserta istri dan anaknya membawa semua barang-barang dan pindah dari kampung kami. Dan menurut kabar yang saya dengar sekarang ini, mereka semua itu tinggalnya di luar Pulau Jawa pokoknya. Sementara rumah kedua orang tuanya Indra yang berada di kampung itu kini sudah rata dengan tanah setelah dihancurkan oleh para warga yang kesal banget kepada kedua orang tua Indra. Sekian cerita dari gua, semoga bermanfaat, dan pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah semiskin-miskinnya kita, segak mampu-mampunya kita, jangan pernah berbuat konyol seperti ini. Sampai ketemu lagi di segmen Ada Cerita.